Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi kepada rekan-rekan, terima kasih atas waktunya menyempatkan melihat video tugas ini dari dosen audit. Jadi di sini kami berdua, yaitu saya sendiri, Oman Nurjaman, dan juga rekan saya, Teh Hanifah Magfiroh, akan mencoba menjelaskan tentang pertemuan kedua, yaitu tentang audit and assurance. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan karena ini mungkin pertama kali kita melakukan pertemuan dengan record ini. Nanti mungkin akang-akang atau teteh-teteh akan menonton video ini kurang lebihnya. Jadi kami mohon maaf. Tanpa berpanjang waktu, langsung saja untuk slide pertama. Teh Hanifah, mangga Teh Hanifah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Oman. Saya Hanifah akan menjelaskan pengertian dari audit and assurance. Yang pertama, audit itu adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut. Dan kriteria yang telah ditetapkan adalah mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, assurance adalah sebuah keyakinan, tingkat keyakinan atau disebut juga dengan degree of confidence, yang mana assurance itu merupakan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh praktisi bahwa simpulannya yang dinyatakan dalam laporannya itu adalah benar. Selanjutnya itu ada jenis audit, yang jenis audit terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu adalah audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua, audit operasional. Perkembangan bisnis membuat pemegang saham sudah tidak dapat mengikuti semua kegiatan operasi perusahaannya sehari-hari, sehingga mereka membutuhkan auditor manajemen yang profesional untuk membantu mereka dalam mengendalikan operasional perusahaan. Yang ketiga, audit kepatuhan. Audit kepatuhan itu bertujuan untuk menentukan apakah auditi atau yang diperiksa telah mengikuti kebijakan, prosedur, dan peraturan yang telah ditentukan pihak yang otoritasnya lebih tinggi. Yang selanjutnya itu ada jenis auditor. Yang pertama itu ada auditor eksternal atau kantor akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat, terutama dalam bidang audit terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para kreditor, pemilik perusahaan, dan calon pemilik perusahaan. Akuntan publik menerima honorarium dari klien dalam menjalankan keahliannya. Namun meskipun demikian, seorang akuntan harus bebas dan independen serta tidak memihak kepada kliennya. Yang kedua, ada auditor pemerintahan. Umumnya yang disebut dengan auditor pemerintahan adalah akuntan yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan juga Badan Pemeriksa Keuangan, serta instansi pajak. Yang ketiga, auditor pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Aparat pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di lapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan Penyelidikan Pajak. Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak ini mempunyai auditor-auditor khusus yang bertanggung jawab melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tipe audit yang dilaksanakan auditor pajak ini adalah audit ketaatan. Yang keempat, auditor internal. Auditor internal ini merupakan auditor yang berstatus sebagai karyawan suatu organisasi dan bekerja untuk kepentingan organisasi tersebut. Tugas utamanya adalah membantu pimpinan dalam mengendalikan organisasi tersebut. Auditor internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Dan tipe audit yang dilaksanakan oleh auditor internal ini umumnya adalah audit operasional dan audit ketaatan. Yang selanjutnya, jasa-jasa akuntan publik.
akuntan publik memberikan jasa assurance yang meliputi yang pertama itu ada jasa audit atas informasi keuangan historis, yaitu perikatan assurance yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Informasi keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan, bagian dari satu laporan keuangan, atau laporan yang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan. Yang kedua, jasa review atas informasi keuangan historis, yaitu perikatan assurance yang ditetapkan atas informasi keuangan historis, yang mana ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut. Dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif. Selanjutnya itu ada jasa assurance lainnya, yaitu perikatan assurance selain jasa audit atau review atas informasi keuangan historis. Yang mana yang termasuk jasa assurance lainnya antara lain perikatan assurance untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan comfort letter untuk penawaran umum. Yang selanjutnya itu ada jasa assurance dan jasa non-assurance. Pengertian dari jasa assurance ini adalah jasa akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi para pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non-keuangan berdasarkan suatu kriteria. Pengertian yang lainnya itu jasa assurance adalah pelayanan atau jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Yang mana individu yang bertanggung jawab atas pembuatan keputusan bisnis akan mencari jasa assurance untuk membantu meningkatkan kepercayaan dan kesesuaian informasi yang digunakan sebagai dasar dari keputusan para individu tersebut. Kemudian jasa assurance ini bernilai karena penyedia jasa assurance merupakan seorang yang independen dan bertindak secara objektif terhadap informasi yang diuji oleh pemberi jasa tersebut. Kemudian jasa non-assurance. Yang dimaksud dengan jasa non-assurance ini adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang mana di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa non-assurance yang dihasilkan oleh akuntan publik ini adalah kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Selanjutnya kita melihat jenis-jenis dari jasa non-assurance ini. Yang pertama itu ada jasa perpajakan. Kantor akuntan publik ini membantu klien dalam menyusun surat pemberitahuan pajak atau SPT untuk pajak penghasilan dari klien tersebut. Bisa juga pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan barang mewah. Yang kedua ada konsultasi manajemen, yang mana KAP atau kantor akuntan publik ini membantu klien dalam meningkatkan efektivitas operasinya, meliputi pemberian rekomendasi dan jumlah saran mengenai pembenahan sistem akuntansi, pemanfaatan instalasi komputer, ikut serta menyusun strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada jasa akuntansi dan pembukuan. Banyak perusahaan kecil dengan staf akuntansi terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan publik. Atau banyak juga perusahaan ini meminta untuk para akuntan publik untuk melakukan tugas-tugas pembukuan dari perusahaan tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Oman. Kepada Bapak Oman, saya persilahkan. Oke, terima kasih Teh. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan audit dan insurance. Sekarang di bagian tanggung jawab manajemen dan audit. Jadi di sini dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, audit mempunyai
peran utama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, auditor mengembangkan kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Apabila kita lihat di tampilan screen ini ada dua, yaitu ada tanggung jawab auditor dan juga tanggung jawab manajemen. Di sini kita bisa melihat tanggung jawab auditor itu hanya sebatas memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen. Dari opini itu, maka tetap laporan keuangan itu masih dari tanggung jawab manajemen. Jadi pada saat di audit, maka auditor bukan bertanggung jawab atas laporan keuangan, tapi hanya memberikan opini. Maka tanggung jawab manajemen yaitu yang memberikan laporan keuangan itu. Jadi biasanya dalam ending ataupun akhir setelah auditor, maka akan ada surat pernyataan bahwa ini merupakan tanggung jawab manajemen. Oke. Selanjutnya, standar audit. Nah, di sini standar audit ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut Randall dan kawan-kawan, yaitu standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakupi pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi atau syarat pelaporan dan bukti. Dan menurut standar profesi akuntan publik SPAP, dalam standar audit seksi 150 menyatakan bahwa standar audit berbeda dengan prosedur audit. Jadi yang dijelaskan di sini yaitu prosedur audit menyangkut langkah-langkah, sedangkan standar audit menyangkut tentang kode etik, bisa dibilang kode etik ataupun tujuan yang dicapai oleh audit independen tersebut. Jadi kita bisa melihat perbedaannya antara standar audit dengan prosedur audit. Kalau standar prosedur audit maka langkah-langkah, kalau standar bisa dibilang lebih ke kode etik seperti itu. Lanjut deh. Nah, di sini standar audit menurut standar profesi akuntan publik terbagi menjadi 3, ada standar umum, ada standar pekerja lama, dan juga ada standar pelaporan. Kita bisa jelaskan standar umum itu adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang yang lebih memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan atau independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan pemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Jadi itu standar umumnya. Yang kedua, dalam segi standar lapangan terbagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama, pekerja harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas mengenai pengendalian internal harus diperoleh untuk mencapai audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, pemahaman bahan bukti audit kompeten dan harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk mengetahui pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Dan yang ketiga yaitu standar pelaporan terbagi menjadi 4 kurang lebihnya, yaitu laporan audit harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan dalam prinsip laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus
harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Dan yang terakhir, laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asasi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jadi dalam standar pelaporan jadi harus dilaporkan ya sebenar-benarnya laporan itu tanpa ada intervensi dari pihak lain sesuai dengan hasil yang dilaporkan. Dan menurut IAPI dalam standar audit nomor 200 yang dimaksud dengan standar audit adalah mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen setiap independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit. Maka secara khusus, standar audit ini menentukan tujuan keseluruhan auditor independen serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang dirancang untuk kemungkinan auditor independen mencapai suatu tujuan. Jadi standar ini juga menjelaskan tentang ruang lingkup, wewenang dan struktur standar audit serta mengatur tentang penentuan tanggung jawab auditor dalam melakukan audit. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika profesi. Jadi dari penjelasan tentang standar audit, maka yang dibahas dari SA 200 itu adalah kurang lebih tentang juga harus dengan etika profesi. Menurut buku dari buku IAI, etika profesi terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan akan etika profesi ikhtisar dan juga kode etik. Yang pertama dari kebutuhan etika profesi ikhtisar yaitu menjelaskan bahwa pentingnya etika profesi, yakni bahwa agar jasa akuntan menjadi berarti, publik harus mempercayai akuntan. Yang kedua, kepercayaan dibangun dengan pengetahuan bahwa akuntan terikat oleh suatu kode etik. Dan yang ketiga, independensi dan objektivitas itu penting bagi pemberi jasa asuransi. Dan yang kedua tentang kode etik terbagi menjadi tiga, yaitu kode etik akuntan IAI yang berdasarkan prinsip dasar. Yang kedua tentang ancaman terhadap objek dan independensi, dan yang ketiga adalah perlindungan terhadap ancaman. Kalau yang pertama yaitu prinsip dasar, yaitu ya menjelaskan tentang integritas, objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan. Jadi prinsip dasar itu harus dimiliki oleh setiap yang melakukan audit. Dan juga contohnya yaitu yang kedua tentang ancaman, yaitu ancaman bisa berupa ancaman kepentingan pribadi, bisa berupa ancaman telah pribadi adalah ancaman yang memberikan akibat dari akuntan profesional tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi. Dan selanjutnya adalah ancaman advokasi, ada juga ancaman tentang kedekatan, dan juga ancaman intimidasi, dan juga ancaman lainnya. Jadi ini harus penanggulangannya harus mengetahui. Seperti yang selanjutnya itu tentang kode etik tentang perlindungan terhadap ancaman, yaitu perlindungan menjadi dua kategori. Yang pertama, perlindungan yang diciptakan oleh profesi, undang-undang, dan juga peraturan. Dan yang kedua, yaitu tentang perlindungan dalam lingkungan kerja. Hal ini penting dalam kode etik. Jadi semua dibahas tentang framework atau struktur tentang standar audit. Next, lanjut. Dan di sini kita bisa melihat standar audit ini yang disusun oleh SPAP, Standar Profesi Akuntan Audit. Kalau pembahasan pertama yaitu kita akan membahas tentang prinsip umum dan tanggung jawab. Jadi di sana kita bisa melihat SA yang kepala 2 tentang masalah standar dasar dari audit. Yang lainnya terbagi-bagi dan menurut kodenya masing-masing seperti itu. Oke, selesai ya, Oke, jadi penjelasan tentang pertemuan kedua dari record video ini sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun apabila ada kurang jelas tentang yang dibahas, maka kita bisa lanjut di forum diskusi kuliah online. Jadi sekian, terima kasih dari kami berdua, yaitu Oman Nujaman dan Teh Hanifah. Mohon maaf apabila ada kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.